atau paling tidak men-trigger mereka untuk mereka bisa datang mengumpulkan data-data atau memantau, sehingga itu juga mempengaruhi, men-trigger, memicu pihak aparatur negara hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk bisa serius melakukan, bila perlu sampai kepada tahap apa yang kami tuntut tadi, presiden bisa turun tangan seperti itu. Saya tidak mau ditanya oleh Allah menyaksikan satu kemungkaran, saya diam saja. Inilah ikhtiar saya. Jadi itulah yang kami lakukan menembus. Meskipun kalau itu sudah sulit ini dibantah, sudah dimensinya vertikal. Jadi kita hanya berproses. Allah yang hasilnya saya tidak mau anak cucu saya nanti ini bapak saya mantan penasihat KPK, kok begini diam aja seperti itu. Saya tidak mau begitu nanti anak cucu saya ini channel Refli Harun itu juga begitu, berikhtiar Jadi Bang Dullah bukan ingin memperkeruh suasana, tapi selalu kita ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran gitu. Yang kelima ini ada 7 poin Nah, paling mudah-mudahan nggak lama. Mendukung tim advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Komite Against Torture di Jenewa, serta mendesak kedua lembaga internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian 6 laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan tim advokasi tersebut. Nah, ini Bang, saya kan pernah juga belajar tentang ICC ini Jadi yang jelas ICC ini tidak dimaksudkan menggantikan fungsi dari peradilan domestik. Kalau peradilan domestiknya sudah exhausted, sudah nggak bisa lagi diharapkan, tapi pelanggaran HAM-nya itu masih terjadi dan pelakunya itu go unpunished, itu barulah bisa mekanisme internasional ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Indonesia bukan state party dalam ICC. Itu yang walaupun saya punya argumentasi lain, tetapi itu yang ingin disampaikan. Nah, ini kan bagaimana mungkin kita minta mereka melakukan penyelidikan sementara proses di dalam negeri saja belum dimulai pengadilannya. Jadi kita berjalan berbarengan kita pada poin-poin di atas itu kita minta agar supaya apakah polisi dan tentu dan tahap terusnya adalah Kejaksaan Agung memprosesnya itu. Karena itu maka tadi kami minta agar supaya proses itu diproses di pengadilan HAM seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya ke lembaga-lembaga hukum internasional di bawah PBB itu biasanya kalau ada yang harus negara, ada yang LSM internasional seperti itu. Nah, tentu saja kalau negara kan tidak mungkin Indonesia kan, tapi mungkin melalui apa yang kami lakukan ini ada LSM internasional dan kami punya jalur-jalur itu LSM internasional yang bisa kemudian mendorong mungkin di negara mereka yang bisa melakukan itu sehingga kemudian bisa negara yang melaporkan seperti itu, atau paling tidak men-trigger mereka untuk mereka bisa datang mengumpulkan data-data atau memantau sehingga itu juga mempengaruhi, men-trigger, memicu pihak aparatur negara hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk bisa serius melakukan, bila perlu sampai kepada tahap apa yang kami tuntut tadi, presiden bisa turun tangan seperti itu. Tapi kalau misalnya kepolisian turun tangan dan kejaksaan dalam proses peradilan kan sudah firm itu bukan pelanggaran HAM berat kan berarti. Jadi Kapolri di dalam fit and proper test sudah mengatakan akan menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Rekomendasi Komnas HAM itu yang penting adalah adanya pelanggaran HAM. Artinya tidak pengadilan HAM melalui proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian. Nanti kejaksaan kalau P21. Dan juga jangan lupa rekomendasi itu juga menyelidiki kepemilikan senjata api. Artinya bisa dibayangkan kan akan terlokalisir pada soal yang 7 Desember tadi. Nah, oleh karena itu maka fokus kami mengarahkan kepada pelanggaran HAM berat tadi itu dengan data-data sebelumnya, artinya, selama dan sesudah. Berarti penyelidikannya atau investigasinya di restart.
diulang. Ya, seperti Baik itu. oleh tim investigasi independen maupun oleh Komnas HAM. Komnas HAM. Oke. Lalu lembaga internasionalnya memantau proses Ya, itu. ya. Kami harap agar supaya mereka memantau seperti itu. Oke. Yang keenam Bang ya. Ini Abang udah mulai capek nih. Nggak apa-apa. Karena sebelum Sahabat Era Silent, sebelum di interview saya, beliau di interview lama juga oleh channel lain ya. Yeah. Yang keenam, menuntut negara bertanggung jawab kepada para korban dan keluarganya sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam bentuk A. Memberikan keadilan para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran. Ini kan sudah fungsi peradilan. Ya. Yang A. Ya, betul. Artinya bahwa proses itu kita harapkan kan sampai kepada pengadilan. Pengadilan yang fair ya? Ya, yang fair. Oke. Sehingga kemudian itu. Kemudian saya agak sedih juga karena saya memang belum cek sama pimpinan FPI apakah LPSK Ya. itu ada nggak mencoba untuk berkomunikasi. Kalau ada ya alhamdulillah. Saya pernah mendengar LPSK siap memberikan perlindungan ya. Satu berita, tapi setelah itu nggak pernah lagi saya dengar. Ya. Oke, jadi ada perlindungan di situ ya. Ya. B. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember yang menewaskan 6 korban. Saya tidak paham karena addressnya negara, tapi negara itu kan banyak komponennya. Jadi poin B ini mau ditujukan ke siapa? Di situ pemerintah apa? Negara? Negaranya. Oh, kalau karena negara itu berarti meliputi semua kan? Iya. Mulai dari presiden, kemudian rakyat juga, negara juga. Ya, yang dikembangkan rakyat. Oke, tapi ini kita bicara konsep state and society ya. State itu adalah government ya. Oke. Ya, tetapi masalahnya adalah belum ada sebuah proses peradilan yang firm mengatakan itu pelanggaran HAM berat. Paling tidak. Belum ada sebuah hasil dari sebuah lembaga resmi yang mengatakan itu pelanggaran HAM berat. Bagaimana mungkin? Kenapa poin ini diangkat? Karena katakanlah kalau misalnya 6 orang ini dianggap teroris, 11 orang peristiwa tanggal 21-22 Mei itu dianggap juga teroris atau pemberontak atau pengacau unjuk rasa itu. Tapi 700 lebih petugas KPPS. Itu pelaksana negara loh, pelaksana betul. Dalam waktu relatif bersamaan meninggal dan itu tidak usah serius, bahkan pernyataan dari istana juga tidak ada. Pada waktu yang sama ada artis yang meninggal, ada tokoh nasional atau tokoh yang ya katakanlah biasa begitu meninggal, diberikan duka cita, ucapan atau perhatian. Ini 600-700 orang itu tidak ada sama sekali. Karena yang artis itu kan pendukung soalnya. Ini mohon maaf ya saudara sekalian. Memang faktanya begitu memang. Sehingga demikian maka paling tidak kan saya ini mantan penyelenggara negara, jadi saya tidak mau juga negara ini rusak. Maka presiden harus menunjukkan contoh bagaimana empati kepada rakyat, kepada masyarakat, meskipun itu lawan politik, seperti itu. Nah itu. Bahwa kemudian nanti itu suka dilaksanakan, ya saya berpikir bahwa ya presiden harus berpikir baik-baik karena beliau tinggal lagi 4 tahun. Nah 4 tahun itu berarti beliau selesai. Nah apakah beliau kalau 4 tahun bukan tinggal lagi, itu baru 1 tahun dia menjabat. Ya baru 1 tahun, tinggal 4 tahun. Nah, masih 4 tahun. Ya masih 4 tahun. Itu apakah beliau mau menyelesaikan periode kepemimpinannya dengan baik? Atau beliau mengulangi apa yang terjadi terhadap Soeharto. Soekarno itu presiden, proklamator, tapi meninggal dalam status tahanan rumah. Kan tragis itu. Soeharto 32 tahun, Bapak Pembangunan Nasional, meninggal dalam status terdakwa. Nah apakah Jokowi mau juga meninggalkan istana atau meninggal juga seperti itu? Nah karena itu maka, karena cintanya saya sebagai warga negara, dan jangan lupa, saya ini kader Muhammad Nasir, pendiri NKRI,
Jadi ya mosi integral ya. mosi integral. Sehingga saya berkepentingan untuk bertanggung untuk NKRI ini eksis aman dan damai, maka kemudian kita serukan agar supaya intinya ini pendekatan kemanusiaan ya, ya. Seperti itu. C. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta-merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup. Korban lain siapa? Kan ada yang yang masih hilang itu kan. Korban lain itu termasuk yang tidak hanya pada peristiwa itu. Katakan tanggal 21, 22 atau yang lain seperti Enggak, ini korban lain peristiwa 7 Desember 2020. Kan ada yang masih itu. Yang masih kata polisi kan masih kabur kan, masih. Yang 4 orang itu? 4 orang. Kan katanya 10, 6 mati dalam tembak menembak, 4 kabur. Emang masih ada 4 itu memang hilang masih? Masih hilang. Oh, saya nggak tahu ya. Oke, nanti dicek lagi. D. Memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemanusiaan juga ya. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labeling dan stigma yang ditujukan kepada mereka secara sewenang-wenang. Ya, tapi ini belum ada proses peradilan yang menentukan siapa yang benar, siapa yang bersalah. Ya, artinya bahwa bisa saja dalam pernyataan pejabat, pemimpin atau presiden, sehingga kemudian itu ketika proses peradilan itu bisa kemudian menjadikan sebagai referensi. Oke. Yang ketujuh, menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi ganti rugi oleh pelaku kepada para korban dan keluarganya sesuai pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 13 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Restitusi atau ganti rugi ini oleh negara, pelaku di lapangan. Karena tentu saja harus para pelaku pembunuhan. Ya, tentu harus diambil alih oleh negara kan. Oke. Jadi karena mereka kan petugas. Iya, kalau pelaku lapangan jangan-jangan pangkat rendahan juga. Yang gajinya juga nggak banyak gitu ya. Karena mereka aparat pelaksana atas nama perintah atasan institusi, maka negara yang harus. Oke, Bang. Ini kan petisi ini sudah dibacakan hari ini. Dan kita bahas poin-poin tuntutannya. Dan saya tahu itu tidak mudah, mulai dari poin pertama sampai poin ke-7 itu berat-berat. Seperti menjalankan mission impossible. Ya kan? Tapi mudah-mudahan jadi misi yang possible ya. Setelah ini apa yang mau dilakukan? Jadi yang pertama adalah akan diselesaikan buku putih. Buku putih. Buku putih itu buku putih itu semacam rekonstruksi kasus yang versi tim ini dari A sampai Z. Yang itu kemudian akan dipublikasikan ke semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, legislatif, yudikatif dan juga dunia internasional. Kapan rencananya buku putih itu selesai? Mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini sudah selesai. Sebelum akhir Februari ya? Kalau akhir Januari sudah? Ini Februari? Sudah Februari. Mudah-mudahan pertengahan Februari sudah selesai. Pertengahan Februari. Valentine's Day ya? Pertengahan Februari itu 14 tuh Valentine's Day. Kalau begitu kita hindari tanggal. Nah, sebelum itu kita akan coba untuk meminta bertemu dengan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, supaya ada awareness, ada perhatian beliau dengan menyampaikan ini. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau misalnya Presiden turun tangan, artinya bahwa itu membantu mempercepat pihak terkait. Kalau misalnya dianggap itu pelanggaran biasa, maka kemudian kepolisian, kejaksaan bisa bekerja. Tapi kalau misalnya dianggap pelanggaran HAM berat, maka kemudian Presiden bisa membentuk TGPF seperti itu. Nah, jadi itu rencana dalam waktu dekat ini, dalam pekan-pekan ini. Presiden itu sudah disampaikan suratnya? Belum ya? Baru kami putuskan hari ini dan kemudian akan mungkin besok mengajukan. Baru diputuskan dalam press conference yang baru saat video ini dibuat ya? Mungkin jadi, besok surat kita kirim ke istana. Presiden, apa lagi? Nah, kemudian juga nanti ke DPR karena tadi ada poin tentang DPR itu. Pansus, ya? Maka kemudian kita akan ke DPR, juga mungkin DPD dan seperti itu. Jadi institusi lembaga politik ya? Mungkin ke MPR juga untuk ke MPR juga, dan kemudian juga ke ormas-ormas, ke media massa dan seterusnya. Termasuk LPSK mungkin LPSK. Saya membayangkan begini. Selama berproses ini
Ada dua hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan ke Bang Dula ya. Ya. Nama-nama tim ini ya, siapapun di sini dikenal orang yang kritis pada pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan pengkritik kelas 1 kira-kira begitu, ya kan? Kan orang kan gampang sekali menuduh, ini tim ini sebenarnya hanya untuk menggerogoti pemerintahan Presiden Jokowi. Gimana kalau ada stigmatisasi seperti itu? Kita menghubungi semua pihak, dan yang bersedia di sini. Di sini ada orang tanda petik, ada yang cebong, sehingga kemudian ada anggota tim ini yang protes ke saya. Kemudian saya klarifikasi yang rekomendasi. Yang rekomendasi mengatakan sekarang dia sudah tobat, sudah segala macam. Sehingga artinya bahwa memang bukan hanya orang 02. Namanya bisa disebutkan? Ada, nanti saya lihat. Piliang itu Piliang. Oh, sorry maaf. Ada Piliang kan? Piliang itu Indra Piliang atau? Iya. Oh, Indra Piliang. Indra Piliang. Kalau nggak salah ada itu. Ya, dia waktu itu memang tim juga ya. Tim. Tapi sekarang bergabung di sini. Oke. Tapi mungkin bahasanya bukan cebong bahasanya. Yang kita anggap pro Presiden Jokowi. Pro Presiden Jokowi itu. Artinya walaupun sebenarnya pembicaraan cebong dan kampret itu nggak bisa dihindari. Sudah selesai dan sudah selesai. Iya, tapi tidak bisa dihindari. Bisa dihindari ya, itu. Bahkan sekarang ada istilah baru kadrun. Kadrun. Artinya dia menggunakan akalnya, menggunakan nuraninya, kemudian dia objektif terhadap permasalahan seperti itu. Karena kalau dilihat nama-namanya serem-serem sekali nih. Ada Natalius Pigai ini. Ya, Natalius Pigai. Kemudian tadi saya dengar ada juga Rocky Gerung katanya. Rocky Gerung. Gitu. Ya. Jadi bagaimana tanggapannya tadi? Yang saya katakan terlepas dari ada yang ikut tadi kan cuma satu orang. Iya. Gitu. Jadi salah satu dasar hukum MP3 ini adalah bahwa Undang Dasar Pasal 28 huruf D, bahwa setiap orang negara mempunyai hak untuk berkumpul, berserikat, mengungkapkan pendapat. Kemudian yang huruf F-nya bahwa setiap orang negara mempunyai kebebasan untuk mendapatkan informasi, mengumpulkan informasi dan publikasikan sistem. Yang kemudian Undang-Undang Komnas HAM itu juga adalah punya kesempatan, kebebasan untuk bisa memproses satu tindakan pelanggaran HAM baik nasional maupun internasional. Nah, sehingga dengan begitu berdasarkan 3 dasar itu maka kemudian kita lakukan sehingga mereka yang katakanlah dianggap paling kritis. Nah, itulah yang sebenarnya orang-orang yang normal yang kemudian harus melakukan sikap seperti itu agar supaya negara ini tidak tambah hancur, pemerintah ini tidak hancur, dan ujung-ujungnya kan rakyat juga yang menderita. Katakanlah misalnya sekarang kita sudah 6.000 triliun utang negara kita, kemudian bunganya saja 250-an triliun. Ini berbahaya sekali. Nah, ini harus di stop. Apalagi kalau benar bahwa pemerintah akan cetak uang 3.000 triliun dan kemudian sampai 2024 6.000 triliun. Ini kan konsekuensi inflasi kan yang luar biasa. Nah, jadi keras atau kritik dan seterusnya dalam rangka bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara, menyelamatkan masa depan Indonesia seperti itu. Nah, jadi seharusnya kan. Jadi motifnya bukan kekuasaan ya? Bukan kekuasaan. Seharusnya pemerintah kalau abang saya yakin. Usia berapa sekarang, Bang? 67 ya? 73 alhamdulillah. Wow, usia 73 tahun. Bonusnya sudah 10 tahun. 10 tahun ya, seperti itu. Kalau pakai usia Nabi, bonus 10 tahun. 10 tahun ya. Karena itu ketika saya diminta untuk jadi ketua ini, saya bilang, waktu itu saya saran Mas Amin aja, tapi kata teman-teman Mas Amin penasihat aja. Kemudian Pak Abdullah saja. Akhirnya kemudian saya bilang, saya sudah 73 tahun. Suaranya jangan mengecil. Iya, saya sudah 73 tahun, jadi apalagi yang saya mengharapkan kan? Ya kecuali ya berbuat yang optimal dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, itu saja. Mudah-mudahan semua kita husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya. Kalau abang, waduh, amalnya banyak ya. Gitu. Ya, tapi walaupun begitu ya, kita pahami bahwa seorang Abdullah Hayhamahua pasti tidak takut ya.
Yang takut justru DPR, makanya nggak terpilih sebagai anggota KPK di KPK. Tapi bagaimanapun kan kalau kita ngomong soal apalagi bahasanya tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI ya. Dan pasti ini kan sangat terkait dengan aparat keamanan ya. Itu sejauh ini nggak ada kesulitan. Saya ingin mengatakan bahasa yang lain ya, tapi udahlah kesulitan aja. Iya, ada yang ke rumah itu dengan pakaian khusus, artinya menggunakan simbol-simbol, katakanlah alumni HMI, tapi dia aktif di satu lembaga tertentu. Itu saya paham lah. Kemudian baru pekan lalu lagi setelah konferensi pers di Century Pride itu kemudian datang dua orang, satu dari Kodim, satu dari Bais, seperti itu. Ceritanya silaturahim, silaturahim. Saya sambil bercanda kata, emangnya Bais masih ada? Karena udah lama saya nggak dengar tentang Bais. Tapi kemudian ngobrol-ngobrol, saya tahu sasarannya. Dan itu eksplisit menyebutkan tentang TP3 ini, seperti itu. Ada juga yang pernah dengan lurah mengantar itu dari pakaian coklat itu ke rumah mertua, rumah mertua abang? Iya, mertua saya. Mertua masih ada? Enggak, sudah meninggal. Itu rumah mertua, tapi kemudian ditinggal oleh kemenakan. Kemenakan istri saya. Itu tanya saya karena dulu kan saya tinggal di situ. Baru kembali dari Malaysia, ketika di KPKPN itu saya di situ. Kemenakan bilang, sudah tidak tinggal di sini lagi, seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu dilakukan. Tapi biasalah, artinya pengalaman saya di KPKPN, di KPK yang begitu ya biasa saja. Kalau saya bandingkan dengan teman-teman di KPK, katakan Novel Baswedan, atau orang cuma tahu kasus Novel Baswedan, tapi orang banyak tidak tahu bahwa ada beberapa penyidik begitu keluar dari Kuningan, dari kantor, itu baru kira-kira mungkin 200-300-500 meter mau menuju ke tempat bis atau apa kereta api, dihajar, patah dan seperti itu. Yang begitu banyak. Bahkan ada satu jaksa kita sampai meninggal. Tapi kan kami sampai meninggal? Ada sampai meninggal karena dipapas. Iya, ada bentuk penyiksaannya lain, tapi akhirnya kemudian dampaknya itu sampai masuk rumah sakit, kemudian sampai meninggal. Tapi kami kan tidak pernah mengumumkan itu, karena mengumumkan itu nanti orang takut masuk KPK kan, seperti itu. Nah, ini Novel Baswedan yang kemudian karena terekspos segala macam seperti itu. Jadi bagi saya itu biasa saja seperti itu. Sehingga apalagi kan saya di KPK cuma penasihat, kan paling cuma WhatsApp, SMS atau telepon, Pak ini jangan tolong seperti ini, seperti itu. Nah itu jadi itu, sehingga kalau begini saya sudah beritahu sama anak istri saya, ya saya sudah 73 tahun, rumah sederhana ada, mobil sederhana ada, anak-anak semua sudah selesai, apalagi yang saya harapkan kecuali kegiatan-kegiatan untuk kepentingan. Ya, tentunya tidak banyak orang yang seperti Bang Abdullah karena ini memang resikonya luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan begini sahabat era sekalian, dan juga kepada siapapun ya, bahwa sekali lagi kan negara ini didirikan untuk melindungi segenap bangsa. Betul. Kan? Nah, jadi kalau memang ada yang salah ya dinyatakan salah, jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ya Bang, mudah-mudahan lancar kerja timnya. Amin. Dan doakan juga channel Refli Harun juga baik saja. Karena kita tahu, dan saya tahu bahwa jadi tidak mudah untuk melakukan report soal Laskar FPI ini. Saya kira media mainstream pun sudah pada tiarap juga, kan? Tapi mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya Kapolri yang baru ini, mudah-mudahan aparat keamanan jauh lebih welcome terhadap pencarian kebenaran ini. Dan yang paling penting Presiden Jokowi juga yang bisa katakanlah memberikan kesempatan untuk audiensi dan akhirnya menyadari betapa krusialnya soal seperti ini. Baik, insyaallah.
Terima kasih banyak Bang. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, Amin, sobat era sekalian, itu tadi dicecar dengan Bang Abdullah Heha Mahua, sosok yang sangat lurus ya. Dan saya kira memang tidak banyak orang seperti Abdullah Heha Mahua di Republik ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.